Lihat juga tim Secret untuk masuk ke dalam circle-nya mereka dihadang oleh banyak tim, bahkan mereka juga menghadang tim-tim lain. Ada dari tim NFT juga yang tadi menjadi korban dari tim Secret, namun kita melihat juga dari tim Summary-nya. Ternyata EVOS yang menjadi tim terbaik di hari ini karena logonya keluar EVOS semuanya dan ini juga mengulangi di hari kemarin. Betul. 2 hari berturut-turut EVOS menjadi tim terbaik di 1 hari. Kita melihat EVOS dengan total elimnya ada 136, lalu total damage-nya 27.832, lalu average survival time-nya 20 menit 35 detik dan juga dari vehicle use rate-nya 61,9%. Betul, ini kalau dibaca di EVOS. EVOS. Untuk tim Summary-nya. Sementara ini adalah data dari total eliminasi, total damage, dan average survival time. Vehicle usage rate-nya bisa terlihat di mana EVOS yang unggul dari eliminasi dan juga damage karena memang mereka menjadi tim pertama yang menyentuh angka 100 eliminasi atau 100 kill di Super Weekend. Sangat banyak sekali pastinya. Terlihat EVOS sangat mendominasi dari segi elimination, namun juga berimbang dari segi elimination serta dari segi placement. Kalau kita melihat dari Vampire memang eliminationnya mereka banyak, tapi dari segi placement poin mereka ini juga perlu dipertanyakan karena kemarin hanya 7 di 1 hari di 5 match, tapi hari ini Vampire mulai kenal apa yang namanya rank point. Wah, jadi sebelum-sebelumnya mereka nggak di briefing kalau ada rank point. Kayaknya. Oke, ini dia dari elimination atau eliminator ranking. Di mana ada Demrut yang masih berada di posisi puncak dengan 52 eliminasi. Wow, 9.204. Terus dari Laser 46, Voke hanya terpaut 1 saja, 45 dia, Tony K 38. Sementara damage yang diberikan ternyata dari Tony K lebih banyak daripada Laser. Wow. Kita melihat juga berarti Lizard lebih efisien ya dalam memberikan damage karena lawan-lawannya langsung dapat elimination. Ya, dan kita juga lihat ini dia dari hashtag yang ke-5 sampai ke-10 ada Swaps dari Vampire, ada Redface dari EVOS, lalu Vintores dari Fastland, ada Luxi juga dari Bigetron Red Alliance dan juga ada 2 dari Infinity yaitu Nuzi dan juga Logan. Berarti ada 3 pemain Indonesia ya tadi ya. Ada Laser, ada Redface dan juga ada Zuxi yang ada di eliminator ranking. Sementara di bagian MVP ranking, Laser kembali masuk di urutan ketiga dengan KDA-nya di 2,9 sama seperti Tony K. Tapi kalau dari MVP ranking, Tony K lebih tinggi daripada Laser ya? Ya, karena MVP ranking ini juga banyak faktor pastinya. Mungkin saja ada faktor-faktor lain eliminasi, yang juga damage, KDA, terus MVP point, betul. Terus ada survival time juga yang masuk. Ini kan yang di show, yang ditampilkan. Pasti ada poin-poin lain yang tidak ditampilkan untuk mendapatkan statistik yang ngebuat MVP rankingnya seperti ini. Betul, dari segi lembar yang kedua masuk mungkin, semua. Kita melihat juga, wow sangat luar biasa. Pemain-pemain EVOS berada di jajaran MVP rankings dari hashtag 1 sampai 10, 4-4-nya ada di sana. Berarti yang paling dekat untuk memasuki hashtag 1 itu di 3 ya. Tadi seorang Lizard, Microboy di hashtag 6, lalu Redface di hashtag 8 dan juga KF di hashtag ke-10. Ini gue curiga sementara EVOS ada di peringkat kedua gak sih? Atau bahkan bisa di peringkat pertama gitu untuk overall leaderboard gabungan dari Super Weekend 1 dan Super Weekend 2. Nanti akan kita lihat ya karena matematika saya lemah. Nah, gue percaya matematika lo bagus kok. Bagus. Kata mama itu. Kata mama, dari mana mama? Kata mama kalau ngitung duit pintar. Aduh. Tapi kita melihat juga dari MVP-nya. Ternyata tadi memang Demrut ya masih menjadi pemain yang sangat-sangat berdampak untuk Geek Fam Malaysia. Berada di elim paling depan, MVP juga paling depan. Tapi ini dia Super Weekend Rankings kita. EVOS kembali ke puncak klasemen untuk di minggu yang kedua. Mereka di awal minggu yang kedua sampai di match ketiga di minggu yang kedua di hari yang pertama kemarin berada di peringkat pertama. Sempat tergusur sampai ke peringkat yang ke-6 tapi kali ini mereka comeback kembali berada di puncak klasemen dengan jarak poin yang cukup jauh 121 dan dibututi oleh Fastland dengan 108 poin. Lo mau tau fun fact gak? Apa tuh? 10 game EVOS hari ini setara dengan 15 game yang mereka mainkan di Super Weekend pertama. Wow. Super Weekend pertama mereka ngedapetin 121 total poin. Dan sekarang dengan 10 match mereka udah nambal hal itu dengan 121 total poin. Baru 2 hari tapi setara 3 hari. Betul, jadi 15 match setara dengan 10 match yang udah mereka lewatin. Masih punya tabungan 5 match lagi besok.
Dan kita harapkan 5 match besok masih konsisten untuk EVOS Reborn-nya. Namun kita juga berharap tidak hanya EVOS Reborn yang konsisten. Karena tadi Betul. RRQ juga berada di lembar yang pertama. Bigetron dan juga NFT masih berada di lembar yang kedua. Kita harapkan besok berada di lembar yang pertama semuanya. Dan ini dia overall rankingnya dari 2 Super Weekend yang sudah dimainkan. Berarti 3 hari Super Weekend yang pertama, 2 hari Super Weekend yang kedua. Dan EVOS berada di puncak klasemen sementara dengan 242 total poin. Kalau ini bertahan sampai di Super Weekend yang ketiga, di akhir hari Super Weekend yang ketiga, EVOS bisa saja langsung mendapatkan slot menuju ke PMGC. Mungkin akan menjadi satu tim pertama yang nggak main di regional tapi main di PMGC. Mungkin saja. Bener, bahkan mereka nggak main di regional tapi mereka main di saya, itu udah mereka buktikan. Ya. Dan kita harapkan tidak hanya EVOS yang masih memiliki kesempatan tersebut karena Bigetron tadi juga masih berada di lembar yang pertama. Tapi ini dia kabar baiknya, satu tim Indonesia kembali berada di jajaran top 16 yaitu RRQ yang mulai naik berada di posisi 15 tapi NFT. Kita harapkan masih ada kesempatan NFT untuk mengejar setidaknya poin dari YG yaitu 76 dan kita harapkan Genesis Dogma juga bisa kembali bermain di Super Weekend supaya bisa naik lagi. Dari 5 tim Indonesia berada di top 16 supaya bermain di Grand Final semuanya. Ya, tapi RRQ ya, dengan 10 game yang udah mereka mainin, berapa tadi total poinnya? 94 ya? Ya. 94 itu udah lebih bagus dibandingkan Eagle Esport. Udah lebih bagus, ya Eagle Esport lah tolak ukurnya. Karena Eagle